Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagi ay yajtahida fil fahmi. Wayam bagi sayogianya, semestinya, seharusnya ayyajtahida, bahwa sungguh-sungguh bil fahmi, di dalam memahami, usaha untuk memahami. Makanya kata ulama dalam ta'lim, kitab ta'lim ini, as-sabqu harpun wa tikraru alpun. Satu huruf pelajaran ulangi 1000 kali. Apa? As-sabqu harpun wa tikraru alpun. Budayakan setelah sekolah pulang dari madrasah ada ulangi lagi. Sebelum jalan ke madrasah, ke tempat pengajian, baca sedikit. Karena itu untuk menguatkan. Terus halaman berapa ya? Terus Minal ustazi minal ustadi, dari guru. au bit ta'ammuli. Karena ilmu itu ada di mulut guru, di posisi guru kita. Maka siapkan diri, siap pulpen, siap buku pengajian. Bila perlu kalau tidak dapat ngaji, pakai MP3, lepas rekaman. Itu cara kita belajar. Karena guru itu penentu kualitas kita. Dan masing-masing pondok sesuai dengan ilmu pembina. Yang hobi ke tahfiz condong ke santrinya tahfiz. Yang condong ke kitab kuning, kitab kuning. Tetapi kita di sini di Qomarul Huda harus ada ilmu dasar yang dikuasai. Karena kata ulama usul fikih, menjahilal asla lam yasbil far'a abadan. Siapa yang tidak memiliki ilmu dasar sulit mengalami pengembangan. Maka dari kelas 1 diajarkan ilmu nahwu, saraf, dihafal saja. Kelas 2 baru pemahaman, kelas 3 baru pemahaman, kuliah baru kajian, analisa ayat per ayat. Silakan yang tahfiz, kembangkan tahfiznya, yang kitab, kembangkan kitabnya. Kutubut Turos, kajian kitab kuning. Istilah kitab kuning itu menjadi identitas pesantren. Terus Wat tafakkuri. Bit ta'amuli, atau dengan berpikir. Apa kena, apa maksud, dipikirkan. Kalau tidak ngerti tanya. Ini namanya guru sebaya. Guru sebaya teman kita. Kalau di luar, kalau kita di sekolah, di apa namanya, di pondok, di kamar, ndak ngerti matematika tanya, ndak ngerti i'rabnya tanya. Yang ngerti jangan pelit. Ya, ajarkan. Ya, ajarkan. Tetapi ketika semester jangan kerjasama. Supaya kita bisa mengukur berhasil tidak guru mengajar. Itu fungsi semester.
mengevaluasi guru, mengevaluasi murid, mengevaluasi sistem. Berjalan tidak semester. Makanya kalau di pondok anta ikhwani, engkau adalah saudaraku. Tapi kalau ketika semester lo gue. Ketika semester, jangan nanti ketika semester pakai WA, sebar lagi, ABC-nya sama. Ada mahasiswa saya itu jurusan rekam medis, dia komplain nilai. Dia satu kawan nih, nah nilainya sama 52. Kok sama nilaimu? Karena tempat duduknya sama. Soalnya ABC lagi. Tapi kalau soalnya isai tidak bisa. Atau isi pun nanti dia copy paste. Foto, batur, sebaran Jokowi ayat tulis ulang. Kan kita juga ngerti ini, lengan A lembaran ini, A lembaran ini pada. Oh, berarti ini satu grup ini. Ya sama-sama nilainya 75. Jadi ini anak semuanya. Maka ujian lisan itu penting. Di malam yang putra sudah saya mulai tes ulang hafalan. Mulai selawat munjiat, dua duha, isyarah, jenazah. Yang putri besok saya mulai. Harus disetor itu. Terus wattafakuri dan berpikir. Wa kasratit tikrari, banyak mengulang. fa innahu, Jadi anak-anak semuanya masing-masing kita ada potensi. Ada yang cepat menghafal, ada yang cepat dia menghafal lewat media. Yang paling bagus itu jika ada media video dengan audio. Dia bisa melihat, bisa mendengar. Kalau daya tahan mendengar ini cepat hilang ini, maka dibutuhkan nanti ada yang audio dengan video. Kita cepat tulis mana yang penting. Ini cara kita belajar. Terus fa innahu idza qalla sabqi, sabku. Fa innahu maka bahwasanya idza qallas sabqu, apabila sedikit pelajaran, wa kathurat tikrari, wa kasratut tikrari, banyak mengulang, wa ta'ammuli, dan berpikir. Saya dulu belajar bahasa Inggris, saya tulis di cermin. Cermin di rumah besar kan? Karena biasa kita kan hobi cermin, apalagi perempuan. Makanya masing-masing kamar kalau bisa ada cermin besar itu. Tulis right, rotten. Jika saya ngapal bahasa Inggris, mirror, cermin. Ya, itu cara. Ternyata hari ini kita ingat window, jendela. My friend, temanku. My country, negaraku. My brother, saudara. Umpama bahasa Arab, kata sifat, kabirun, sagirun, di kaca itu, cermin. Bahasa Inggris juga demikian. Lihat waktu cermin pagi 5. Nanti pakai spidol kan? Umpama teori Pythagoras, tulis di cermin. Lihat. Kalau 5 kali kita masuk kamar lalu pakai cermin, sekali cermin 2-3 menit sekalian itu. Oh, ada tulisan khusus tempat
hafalan gitu. Kata kerja umpama fahima paham, jalasa duduk, zahaba pergi, akala makan, tobakha memasak, doroba memukul, masya jalan. Kata abang, usahakan ada buku besar satu tempat ilmu, ya, buku besar, buku agenda, tulis saja rangkuman penting. Makanya usahakan punya buku pengajian tebal itu satu yang harga 15-20. Disekat-sekat saja ilmu nahu, saraf, fikih umum, kata hikmah. Itu nanti yang melekat. Sama, saya biasanya sebelum tidur itu ngerangkum sedikit. Kemarin malam ada hikmah tulis. Kalau tidak begitu kita tidak punya catatan penting. Kalau sudah punya catatan penting, nanti kalau ada kegiatan diminta untuk menyampaikan materi dadakan, ceramah tentang apa, foto sudah ketek, bawa di HP, sampaikan, diulas. Nanti pengembangan pembahasan tergantung kita banyak membaca. Ya. Tradisikan banyak membaca. Kami ingin hidupkan perpustakaan pondok, tapi itu kendalanya sering hilang buku. Koran sudah saya taruhkan di MTS itu, lapak tempat koran. Sepak bola jari. Kadun main tendang koran. Setiap pagi kita berlangganan koran. Saya taruhkan majalah di pondok itu, hilang sudah. Saya berlangganan majalah Aula 3. Majalah Aula setiap bulan yang dulu itu. Dalam rangka untuk membangun minat bakat. Insya Allah kami siapkan itu, tapi jangan sampai hilang. Saya kemarin komunikasi dengan Ustaz Ansor itu, kalau bisa musola atas itu jadi lapak tempat baca untuk menambah wawasan. Jadi apapun materi yang kita ditawarkan, ada materi ceramah apa, ya siap. Tentang apa? Tentang narkoba. Ambil maqasidus syara' 1. Maqasidus syara' hifzul akal, kembangkan, carikan dalil, carikan cerita hikmah. Selesai sudah 30 menit, 40 menit. Kemarin hari Jumat saya diminta pengajian di kantor bupati itu, pagi setelah Jumat. Sudah sampaikan maqasidus syara'. Cari catatan penting. Beli kitab, beli buku. Sebulan harus punya beli buku 1. Ya, menulis. Saya kemarin sudah mulai nulis. Saya mau buat khutbah ayat pendek. Saya baru mulai surat Al-Ha. Ya memang ini penyakitnya hari ini. Gara-gara ini sulit karya gitu. Ketungkelah sini. Kalau awal-awal itu paling tidak setahun 2-3 kita punya karya. Ada tulisan. Hari ini Masya Allah gampang, memudah itu, tapi menulis itu cuma ini sudah gangguannya banyak. Ulama dulu tanpa ada internet karyanya luar biasa. Imam Nawawi hampir 100 karangan beliau. Tidak ada internet. Imam Al-Ghazali berjilid-jilid kitabnya. Tidak sesuai dengan umurnya, dengan karyanya. Ya. Karena apa? Waktunya barokah. Ini
nulis selembar doang. Mahasiswa kalau ada tradisi menulis silahkan, umpama 2 lembar pasang di di pondok itu, bisa kita baca. Terus yudriku yudrik memperoleh, wa yafhamu dan memahami. qila Qila dikatakan, qila ini asal katanya qala. Qala asal katanya qawila. Kalau di'i'lal qala asluhu qawala, qawila, ala wazni fa'ala. Ubdilatil wawu alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasara qala. Ja'a asluhu jaya'a ala wazni fa'ala ubdilatil ya alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasara ja'a. Ba'a asluhu baya'a ala wazni fa'ala ubdilatil ya alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha fasara ba'a. Ba'a itu ada huruf illat di ain fi'il. Huruf illatnya ya. Kalau ada huruf illat di ain fi'il, namanya fi'il apa? Fi'il ajwab. Anak pun harus ngerti begini. Huruf illat di fa fi'il namanya fi'il misal. Huruf illat yang ada di ain fi'il ajwab. Huruf illat di lam fi'il naqis. Huruf illat di fa dan lam fi'il lapib mabruk. Lapib mabruk artinya membeda, ada sela. Huruf illat yang ada pada ain dan lam fi'il lapib makrun. Paham tuh? Saya ulangi. Huruf illat yang ada di fa fi'il namanya fi'il misal. Contohnya wajaba. Huruf illat yang ada di ain fi'il namanya ajwab. Contohnya qala jaa ba'a. Huruf illat yang ada di lam fi'il naqis. Contohnya hada, rodiya, khasya, apa? Roma, yarmi. Semalolek lamun 5 tahun lagi. Kalau Anda bingung, berarti ilmumu masih belum masuk. Paham tuh? Terus? hibzu harfain. Nah ini kata hikmah ini. Hibzu harfain khairun min sima'i waqrain. Hibzu menghafal harfain 2 huruf, khairun lebih baik, min sima'i dari mendengar, waqraini 2 bab. Terus Wafahmu harfain. wafahmu harfain, paham 2 huruf, Khairun min hibzi wikrain. khairun lebih baik, min hibzi dari menghafal, waqraini 2 bab. Jadi antara hafalan dan pemahaman harus berlanjut. Kelas 1 menghafal, kelas 2 pemahaman.
Yang tahfiz nanti dia di kelas 1 aliyah dia memahami. Ya. Bertahap. Mama sudah hafal 1 juz, nanti di kelas aliyah diterangkan amma, asal katanya anma, amma tentang apa, yatasaalun, mereka bertanya, saling bertanya, yatasaalun wazannya tafa'ala. Kalau sudah hafalan Quran bagus, nahwu saraf matang, pemahaman bagus, insya Allah meyakinkan. Kalau menghafal tidak lanjut dia memahami, maka nanti cepat hilang. Makanya yang sanawiyah hari ini tahfiz, besok kelas aliyah putar dia ke program kita. Maka kontrak kita harus 6 tahun tahfiz itu. Kalau yang aliyah nyambung lagi nanti sampai kuliah di sini. Insya harus nyambung ya ini ilmu itu. Ini kalimat yang bagus, ini harus dihafal. Ikut saya. Hifzu harfain khairun min sima'i waqraini wa fahmu harfaini khairun min hifzi waqraini. Hifzu harfain khairun min sima'i waqraini wa fahmu harfaini khairun min hifzi waqraini. Hifzu harfaini khairun min sima'i waqraini wa fahmu harfaini khairun min hifzi waqraini. Jadi metode belajar ulangi 3 kali. Bagaimana sanadnya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad ikra ma ana biqari, ya Muhammad bacalah. Apa jawaban Nabi? Apa yang saya baca? Saya tidak bisa baca. Kemudian tahap kedua, tekan badannya. Ya Muhammad, ikra. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqari. Tahap ketiga, ikra ya Muhammad, kencak malik. Baca. Ya. Makanya kalau dipaksakan sama guru ngapal sedikit tidak ada masalah, Kiai. Nabi saja di ikra ya Muhammad. Mana ikra ya Muhammad. Mana ikra. Baru beliau ikra bismi rabbikal ladzi. Ini dipaksa sedikit pindah, tahfiz naik ke atas. Istiqomah Kiai. Dia kira di program Kutubut Turos tidak ada hafalan, ketemu dengan saya tidak hafal, tidak pinter. Ya. Lagi ketemu dengan saya nanti kalau tidak hafal. Ini anak semuanya bahwa menghafal itu sangat penting. Menghafal artinya banyak mengulangi. Syukur-syukur kalian itu adalah cepat menghafal. Kalau saya lambat. Caranya sering ulang. Caranya tulis lagi.
Kesekat ngapa lah otak ini, gangguan kerukut otak ini, tulis lagi. Hibzu harfain, hibzu harfain, hibzu harfain, hapus. Khairun min simai waqraib wa fahmu harfain khairun min hibzi waqraib. Saya termasuk sulit menghafal gitu. Tapi terus saja ulang, dengar, putar lagi, dengar, putar lagi. Kan didik lesak apa-apa nih Kiai. Jadi ngaji itu ibarat apa rano gili menggili kan? Tahap pertama meneh juga. Baru dia lembut. Jangankan ilmu, sekedar cabai saja baru dia lembut harus di blender. Dilancarkan, diencerkan. Ini teori belajar, cara belajar. Terus Wa idza tahawana fil fahmi, wa idza tahawana, apabila lambat fil fahmi, di dalam memahami. walam yajtahid marrotan, Wa idza tahawana, apabila malas. Memang penyakit yang paling buruk itu adalah, maka caranya Kiai, ingat tujuan. Tujuan kita untuk ngaji dan belajar. Santri tujuannya ngaji dan sekolah, bukan sebaliknya. Sekolah ngaji, ngaji jadi sambilan, itu yang salah. Kok enggak ada yang ngajar? Ada yang hilang. Bare santer tak aktif pendak bare. Kan ba'dal isya itu silahkan privat. Banyak ustadz di sana, cari. Jangan menunggu. Jangan dicari. Karena jat pitean diri masing-masing. Terus walam yajtahid, tidak sungguh-sungguh, maratan au marratain, sekali atau dua kali, ya'tadu zalika, membiasakan yang demikian itu, fala yufhamu, maka dia tidak akan memahami al-kalam yasir, perkataan yang sedikit. Otak itu harus dibiasakan. Badan ini harus dibiasakan. Kalau kita biasa sholat sunat, maka badan ini juga menuntut. Kalau kita biasa sholat duha, badan ini akan menuntut. Ada hal yang kurang. Seperti halnya ahli kopi. Tidak ngopi jadi pusing. Pengajian ini Kiai, sekian tahun kalian lakukan malam Senin begini. Kalau pulang nanti Anda rindu ini. Kumpul begini Anda akan kangen besok. Rindu mengaji. Ini benar. Mumpung sedang mondok, kalau sudah pulang, Kiai, belum tentu Anda banyak pengajian. Lamu mau ngaji sekali seminggu. Maka hari ini full isi ilmu nahu, ilmu saraf, tafsir, fikih,
qawaid, usul fikih, isi saja. Nanti setelah pulang baru buka sedikit tajwid, ya, tilawah, syair. Terus Fayambagi ayyajtahida. maka sayugyanya ayyajtahida, bahwa sungguh-sungguh, Wa yad'ullahu ta'ala. wa yad'ullaha ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kalian mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ilmu. Ya. Karena Allah yang memberi ilmu. Kita guru sebatas sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Mohon ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Di salat tahajudmu minta ilmu. Ya Allah, kesengkek ngerti dan ilmu nahu ni. Ya Allah, kesengkek ngapal. Bangun jahit. Murojaah, menghafal. Jangan nolok orang yang belajar. Islam. Kerajin. Ya. Tidak usah dengar orang yang mengatakan begitu. Kita dia. Lo gue. Karena apa? Kita akan mempertanggungjawabkan nanti masing-masing ke orang tua dan masyarakat kita. Yang kedua, jangan gengsi. Pamada adik kelasnya lebih pintar bertanya. Yang mengajar jangan sombong. Oh, lamun di aku aja, dia ngerti tahu nih. Terus Wa yatadarra'u ilaihi. wa yatadarra'u, dan merendah diri ilahi kepadanya. Ini di kitab yang ini ada yang salah ini. Ilahi alif lam ya itu ain. Kalau saya di sini ilahi sebenarnya. Terus Fa innahu yujibu maka sesungguhnya Allah yujibu, memenuhi man da'ahu. orang yang meminta kepadanya. Jadi mohon supaya dapat ilmu. Allah faqihna fiddin wa allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman warzuqna. Rabbana anfa'na bima 'allam. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Ma'a ahlil qudri unsa wadhat. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarda. Qawlan wa fi'lan karam. Warzuqi kulla halalan daima. Wa akhil atqiya ulama. Nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un. Wa birridha minkal uyun. Wa qadi anna Rabbana kulla duyun. Qabla an ta'tiyana ruslul manun. Waghfir istur anta akraman satat. wa salatullahi tabshal mustafa. Man ilal haqqi da'ana wal wafa. Bi kitabin fihi linnasi shifa.
آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرات اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, istamir. ولا يخيب من رجاه Wala yakhibu, tidak mengecewakan, marrojahu, orang yang berharap. Berharaplah kepada zat yang senantiasa memberi. Jangan terbiasa bergantung sama orang. Orang itu sering memberikan harapan palsu. Apa istilahnya? PHP. Pemberi harapan. PHP. Terus Ansyadana Syekhul Imam ansyadana, telah bernasyid. Nasyid itu gubahan syair. Nasyid itu gubahan syair yang memberikan motivasi, dorongan. Karena kita butuh kepada hiburan. Ya? Hati ini butuh kepada selingan. Maka ulama memberikan cara lewat gubahan syair. Ya, gubahan syair. Gubahan syair ada notnya. Ini namanya ilmul arud. Ilmul syair. Ya Rabbi bil Mustafa mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun Maulaya salli wa sallim daima abadan mustaf'ilun fa'il. Lanjut saya. Kullihimi Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun likulli hawlim minal ahwali muqtaimin mustaf'ilun fa'ilun daiman mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimin. Cukup. Itu gubahan syair. Maka malam Sabtu ada hadroh di sini supaya tidak terlalu stres. Ada selakar, ada hadroh sebentar. Terus. Itu. Karena batin ini juga butuh refresh. Makanya lewat syair. Terus Syekhul Imam Al-Ajal, seorang syekh Al-Imam Al-Ajal, Imam Al-Ajal yang besar, Qawamuddin, namanya Qawamuddin Hamad bin Ibrahim, Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffari, As-Saffari. Imla'an
Imlaan sebuah tulisan. للقاضي Lil qadi bagi qadi. الخليل ابن أحمد Khalil bin Ahmad السجرازي As-Sajrazi. Terus أخدم العلم ikhdamil ilma. Khidmatlah kepada ilmu. خدمة المستفيد Khidmat yang berfaedah. Terus وآدم درسه wa adim terus menerus darsahu, belajar بفعل حميد dengan perbuatan yang terpuji. Anak semuanya jaga kesantrian di luar. Ya. Jaga teguh nilai pesantren. Ada kegiatan ekstra waktu sholat. Waktu ada kegiatan di luar, jaga pergaulan. Ya. Jaga. Bifi'lil hamid. Karena kata ulama, idza kunta fi ni'matin far'uha fa innal ma'asi tuzhibun ni'am. Idza kunta fi ni'matin, apabila engkau sedang diberikan kenikmatan, far'uha far'iha, ada yang mengatakan far'uha far'iha, jagalah, fa innal ma'asi tuzhibun ni'am. Sesungguhnya maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan. Nikmat kemaksiatan bisa menghilangkan kenikmatan. Terus wa idza ma hafiztah, apabila engkau Hafiz. menghafal, setelah Syai'an. menghafal syai'an sesuatu, a'idhu a'idhu, ulangilah. Ulangi. Summa akkadahu, kemudian kuatkan. goyatat ta'kid Ghayatat ta'kid, maksimal. 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 ta'kid Artinya yakinkan. Istilah orang hafal Quran itu mutqin. Hafalannya itu mutqin, meyakinkan. Ulangi lagi, pastikan, tampil lagi. Sebelum tampil pidato, tampil dulu di kamar. Sebelum tampil, anggap Parino jadi jamaah. Ya. Latihan di sana sebelum tampil. Di atas bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'aman katsiran. Yakinkan, pastikan, ulang lagi. Simak. Ada cermat kimia umpama. Mates, simak dulu di kamar. Batur, simak dulu. Ghayatat ta'kid. Terus thumma 'alliqhu, kemudian alliqhu, kemudian kasih catatan kay ta'uda ilaih, supaya ta'ud, kembali ilahi kepadanya. Oh, ada catatan saya dulu ini. Karena ada ilmu yang gampang diperoleh lewat mana? Lewat guru kita. Kalian tidak pernah beli kitab, tidak pernah capek-capek mutalaah, langsung disampaikan. Ini jawabannya kalau masalahnya begini dalam kitab ini. Makanya kenapa ulama itu mulia? Karena capek. Sudah beli kitab, sudah mutalaah, nulis lagi, menghafal, tinggal ambil.
Ya. Ini ada catatan tambahan. Karena banyak hukum yang tidak mungkin kita mampu baca, Kiai. Tapi untung para alim ulama langsung sampaikan ke kita. Baik, terakhir, wa ila darsihi, dan kepada belajarnya alat ta'bidi, terus menerus, Kiai. Long life education. Long life education. Belajar terus menerus. Ya. Terus fa idza amintah, wallahu a'lam.